Jaringan otot yang tertarik atau melemah tersebut bisa disebabkan karena faktor usia, bawaan lahir, komplikasi atau cedera, sering mengangkat beban berat, berat badan berlebih atau obesitas, sembelit, serta batuk kronis. Lalu, apa aja sih pantangan makanan hernia? Agar segera sembuh dari hernia, maka sebaiknya sahabat sehat batasi atau hindari konsumsi makanan seperti Hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Di video kali ini, Mimo akan berbagi informasi seputar kesehatan, khususnya informasi apa aja sih pantangan makanan hernia atau turun berok agar segera sembuh atau membaik. Sahabat sehat pasti penasaran kan? Jadi jangan di skip ya videonya. Nah, hernia adalah benjolan yang muncul akibat keluarnya organ dalam tubuh melalui jaringan di sekitarnya yang melemah. Jika dibiarkan tidak tertangani, hernia bisa terjepit sehingga aliran darahnya tersumbat lalu menimbulkan kematian jaringan. Jaringan ikat tubuh seharusnya cukup kuat untuk menahan organ-organ di dalamnya agar tetap berada di posisinya masing-masing. Penonjolan inilah yang disebut sebagai hernia atau turun berok. Jaringan otot yang tertarik atau melemah tersebut bisa disebabkan karena faktor usia, bawaan lahir, komplikasi atau cedera, sering mengangkat beban berat, berat badan berlebih atau obesitas, sembelit, serta batuk kronis. Lalu, apa aja sih pantangan makanan hernia? Agar segera sembuh dari hernia, maka sebaiknya sahabat sehat batasi atau hindari konsumsi makanan seperti yang pertama, kafein. Makanan berkafein seperti protein bar, es krim, kuaci, dan makanan olahan dari teh, kopi, coklat merupakan jenis makanan yang tidak baik untuk penderita hernia. Kandungan yang ada pada kafein bisa menyebabkan melemahnya fungsi otot perut. Kafein juga mengakibatkan peradangan dinding halus yang berisiko besar mengakibatkan usus turun atau hernia. Yang kedua, konsumsi alkohol. Minuman beralkohol memiliki sifat melukai dinding usus. Bila diminum secara teratur akan membuat fungsi otot perut terganggu sehingga penderita hernia akan sulit untuk sembuh. Yang ketiga, konsumsi makanan pedas. Terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung cabai, merica, dan lada bisa melukai dinding halus, menyebabkan peradangan, bahkan yang paling parah usus jadi berlubang dan bisa sewaktu-waktu menyembul keluar. Oleh karena itu, cobalah untuk membatasi konsumsi makanan pedas selama masa penyembuhan. Yang keempat, makanan asam. Nah, semua makanan yang terlalu asam umumnya memiliki kandungan asam klorida yang akan merusak jaringan organ perut lalu perlahan-lahan melukai dinding halus. Asam klorida yang terdapat pada makanan asam bagi penderita hernia akan semakin melemahkan kekuatan dinding usus. Jadi secara perlahan-lahan akan membuatnya terdorong keluar. Yang kelima, makanan manis. Terlalu banyak makan kue, coklat, permen, dan makanan manis lainnya tidak baik untuk penderita hernia. Penumpukan gula di dinding usus bisa menyebabkan usus tidak bisa bekerja dengan benar sehingga mengakibatkan lemahnya jaringan usus dan otot perut. Yang keenam, konsumsi minuman bersoda. Saat makan makanan cepat saji memang paling nikmat ya bila ditemani dengan minuman bersoda. Tapi ketika penderita hernia minum minuman bersoda maka hanya akan mengakibatkan dinding usus memperoleh banyak tekanan yang mempengaruhi fungsinya. Kondisi ini akan menyebabkan perut melilit dan terasa nyeri. Dan yang ketujuh, makanan cepat saji. Makanan cepat saji tidak hanya mengandung banyak minyak, tapi juga mengandung zat pengawet, garam, dan lemak jenuh yang tinggi. Secara menyeluruh, kandungan tersebut kurang bagus selama proses penyembuhan penyakit hernia. Lalu faktor apa aja sih yang dapat meningkatnya risiko hernia?
Yang pertama, terlahir prematur atau memiliki berat badan lahir rendah. Yang kedua, memiliki keluarga yang menderita hernia. Yang ketiga, mengalami peningkatan tekanan dalam dinding perut akibat kehamilan. Yang keempat, pernah mengalami operasi perbaikan hernia. Nah, cara alternatif untuk mengobati penyakit hernia adalah yang pertama, untuk membantu proses pengobatan, penderita penyakit hernia dianjurkan untuk rutin melakukan olahraga. Penderita hernia bisa melakukan seperti yoga klasik, aerobik, jalan santai, bersepeda, dan berenang. Dan yang kedua, mengobati hernia juga bisa dilakukan dengan memijat turun berok. Cara memijat turun berok biasanya dilakukan pada pengobatan alternatif dengan bantuan step terapi yang profesional dan berpengalaman. Dan untuk memudahkan sahabat sehat untuk mengobati hernia, Mimo punya solusinya nih, yaitu mengonsumsi Mosehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mosehat dengan kandungan Moringa oleifera, habatus sauda, dan propolis pilihan sangat kaya akan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh kita. Bahkan bahan utama dari moringa kaya akan kandungan tanin dan flavonoid, yaitu antioksidan nabati yang ampuh untuk menyembuhkan peradangan, iritasi, serta mengatasi masalah yang berhubungan dengan hernia. Sekian dari Mimo, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, supaya bisa dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan mau sehat. Kira-kira sahabat sehat pengen Mimo bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat.